Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, merupakan channel edukasi tentang pelajaran matematika dan ilmu kimia. Dan tentunya ilmu kimia dan matematika yang telah saya berikan yang cukup banyak, sudah cukup banyak ya. Apakah durasi yang panjang, apakah video dalam bentuk pendek, ada sekitar 170-an ya kalau nggak salah kalau digabung keduanya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk para siswa ya, apakah siswa SD, SMP, SMA atau mahasiswa juga untuk orang tuanya ya, bunda-bundanya. Tentunya ini semua adalah merupakan kemauan kita untuk memberikan ilmu pengetahuan itu, karena ilmu itu memang harus disebarkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Nah, karena ini sebuah kebajikan, maka ikhlaskan ilmu itu diberikan kepada orang lain agar berguna untuk kita. Ya, kalau berguna untuk kita, maka di dalam agama Islam itu menjadi sumber kekuatan kita di dalam dunia ini dan juga nanti di alam kubur dan di akhirat. Amal itulah nanti yang akan membantu kita di dunia ini, di alam kubur dan di akhirat ya. Dengan catatan ilmu itu memang ilmu yang baik, ilmu yang benar, dan ikhlas memberikannya kepada orang lain. Baik ya para siswa sekalian ya, sebelum saya lanjutkan nanti dibantu di subscribe ya dan disebarkan kepada teman-temannya dimanapun berada agar ilmu ini berguna untuk orang banyak. Kali ini kita bertemu tentang materi pelajaran ilmu kimia ya, judulnya titrasi asam basa, dan ini adalah merupakan pertemuan ke-39 untuk kimia dan video yang ke-68 dengan target kita periode kedua ini sampai 75 ya. Jadi kalau 75 berarti kurang 7 video lagi, nyampe lah kita tahap kedua 75 video yang dalam durasi yang agak panjang ya. Nah, sama-sama kita pahami ya bahwa materi tentang titrasi asam basa ini sangat berguna untuk para mahasiswa yang kuliah di farmasi, kemudian di analis kesehatan dan lain sebagainya. Sangat perlu ya. Dan nanti di dalam kegiatan laboratorium itu nanti akan saya jelaskan sekilas tentang alat yang digunakan ya. Bahwa rumus dari menentukan titrasi itu adalah M1 kali V1 kali N1 sama dengan M2 kali V2 kali N2. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa asam basa itu direaksikan ya, direaksikan di dalam alat ya, dalam percobaan ya. Nah, dan rumus ini adalah untuk asamnya, untuk larutan asamnya, dan ini adalah untuk basanya. Artinya nanti larutan asam ini kan ada konsentrasinya, ada volumenya, ada banyaknya ion H positifnya atau indeksnya. Demikian juga basa, ada konsentrasi basa M ya, ada volumenya dan ada indeksnya atau banyak OH negatifnya. Nah, jadi rumus ini sangat penting kali digunakan ya. Nah, untuk mendapatkan N ini ya, misalnya kita ambil contoh ya, ACl misalnya ini. Berarti ini N ini sama dengan 1 ya, karena banyaknya H. Kemudian misalnya CH3COOH. Nah, ini asam asetat ya. Jadi asam asetat ini rumusnya kalau menurut struktur asam alkanoat CH3COOH. Tapi kalau kita rubah menjadi HCH3COO boleh. Nah, karena kan namanya asam asetat ya. Jadi asam asetat ya. Ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui asamnya tadi ya dan valensinya. Ini juga valensinya atau N-nya sama dengan 1. Nah, itu ya. Kemudian kalau dia asam sulfat misalnya, ini asam sulfat, ini N-nya 2. Itu maksudnya indeksnya ya. Indeks banyaknya hidrogen. Kalau basa misalnya NaOH. Nah, ini OH-nya cuma 1 berarti N-nya 1. Kalau misalnya CaOH2. Nah, berarti N-nya 2. Nah, gitu maksudnya ya. Itu maksudnya indeks tadinya. Saya kira ini dihapus ya dan paham ya. Jadi jangan nanti mengalami kesulitan lagi. Nah, apa sebenarnya tujuan titrasi ini? Tujuan titrasi ini adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau larutan basa yang dititrasikan.
Boleh juga untuk mengetahui volumenya, tergantung ya, tergantung zatnya. Apakah dua-duanya diketahui konsentrasinya, berarti salah satunya dicari adalah volumenya, tergantung soalnya ya. Nah, para siswa sekalian, alatnya, ini alatnya ya. Jadi alatnya itu adalah menggunakan buret ya, buret. Ini namanya buret ya, cara sederhana. Ini ada kerannya sini, kerannya ini tepat apanya, ujungnya ya. Dan ini ada namanya Erlenmeyer ya, Erlenmeyer. Nah, ini adalah buret. Jadi buret ini ada skalanya, jadi namanya buret. Dan ini namanya Erlenmeyer. Meyer. Nah, nanti ini buret ini nanti akan diikat sama kelamnya. Ada namanya statif, diikat sama statif ya. Jadi ini ada namanya statif. Statif ini ada namanya benda apa untuk menahannya. Statif. Jadi diikat. Nah, ini Erlenmeyer ini gunanya untuk mentitrasi. Jadi kalau dibuka keran ini dibuka keran, maka ini akan turun dan sini akan menetes. Nah, kapan tetesan itu berhenti? Jika terjadi perubahan warna. Ini nanti akan kita kasih tahu. Jika terjadi perubahan warna. Nah, saya masih menjelaskan apanya dulu ya, perubahan warnanya ya. Nah, seandainya di bawah ini asam, bahwa percobaan titrasi ini ya, asam basa ini menggunakan indikator fenolftalin. Jadi ditambah sini namanya cairan PP ya. Jadi PP ini kepanjangannya adalah fenolftalin. Nah, cairan fenolftalin ini adalah indikator sebenarnya dia indikator untuk basa. Karena kalau diteteskan dia ke larutan basa, dia berubah menjadi warna pink. Kalau diteteskan ke dalam asam, dia tidak berwarna. Nah, jadi ini waktu kita mau mentitrasi asam ini, misalnya asam ini mau kita titrasi, berarti dia di atas basa. Demikian sebaliknya, kalau di bawah basa, di atas asam. Terserah ya, itu sama saja modelnya. Nah, kalau seandainya di Erlenmeyer ini asam, maka teteskan dengan PP, maka basanya akan diteteskan. Nah, diteteskan basanya ya dengan melalui buret ini, dibuka kerannya pelan-pelan. Dia harus menetes ya, menetes. Nggak boleh dibuka agak kencang. Nah, di sini nanti waktu asam tambah cairan fenolftalin, ini warnanya tetap bening atau tak berwarna. Bening dia. Bening atau tak berwarna, tidak berwarna. Nah, karena di dalam ini ada cairan PP dan PP ini sangat pengaruh kali dengan basa dan dia akan berubah warna. Nanti ini berubah menjadi warna pink. Nah, gitu. Kenapa jadi warna pink? Karena dia bertemu dengan larutan basa, bereaksi. Jadi larutan basa ini sangat sensitif kali dengan PP, berubah warna pink. Begitu terbentuk warna pink, maka titrasinya berhenti. Gitu dia. Begitu terbentuk warna pink. Tetapi kalau warna pinknya belum juga terbentuk, maka kerannya tetap dibuka, tetap netes. Sampai dia nanti berubah menjadi warna pink. Tapi ingat, begitu terbentuk warna pink, elemennya tetap digoyang, ya namanya digoyang seperti ini. Nanti terkadang terbentuk warna pink, kemudian nanti digoyang dia hilang warna pinknya, sampai warnanya udah diginikan nggak hilang, stop pemakaian, ya. Nah, stop pemakaian nanti ketahuan berapa volume yang digunakan untuk mentitrasi larutan asam ini dengan larutan basa. Itu maksudnya. Nah, demikian sebaliknya ya. Kalau basa ditambah, saya tulis saja ya. Basa ditambah PP cairan fenolftalin ini menjadi warna pink. Berarti titrasinya adalah asam. Kapan berhenti kita pemakaian meneteskan
asam ini jika warnanya menjadi bening. Nah, atau tak berwarna. Jadi warna pink itu nanti akan hilang setelah diteteskan larutan asam. Kapan penetesan larutan asam ini berhenti? Ya, seandainya ini basah di atas asam, jika warna pink itu menjadi bening atau tidak berwarna, maka stop pemakaian larutan asam tadi. Itu maksudnya berapa volumenya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menghitungnya. Menghitung. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Nih, lihat ya, ini saya hapus ya. Saya hapus. Jadi pemakaian volume itu nanti dibandingkan dengan teori, dengan perhitungan, dengan digunakan praktek, nanti memang ada selisih. Ada selisih nanti berapa persen selisihnya itu nanti ada, kalau nggak salah sekitar 80% apa gitu selisihnya, ternyata meleset 80% itu masih bisa diterima. Karena faktornya banyak ya. Faktornya banyak pada saat itu terjadinya, hitungannya kok beda, perhitungannya beda dengan volume yang digunakan. Nah, itu bisa terjadi ya. Karena mungkin waktu kita melakukan reaksi ini bisa saja kita mengalami kesalahan, maka dikatakan benar jika kesalahan itu tidak melebihi sekitar 20% ya. Jadi kalau kebenarannya udah 80%, itu mungkin dikatakan sudah bagus percobaannya. Nah, ini caranya ya. Misal larutan asam klorida misalnya 0,05 m. Kemudian volumenya 100 mili. Nah, 100 mili. Dititrasi dengan CaOH2. CaOH2 misalnya saya buat 0,02 m. Hitung pemakaian volume, hitung pemakaian volume CaOH2. Nah, berapa volumenya yang dipakai untuk mentitrasi larutan asam? Itu maksudnya. Nah, maka kita gunakan rumus ini. Nah, ya, gunakan rumusnya ya. Jadi kita langsung aja nanti ya. M1 kali P1 N1 sama dengan N2 kali V2 kali N2. Oke, sepakat kita bahwa ini adalah asam. Nah, kalau ini asam klorida, berarti M-nya 0,05. 0,05. P1-nya adalah 100 mili. N1-nya banyaknya hidrogen 1. M2-nya berarti ini basah ya, sebagai basah. M2-nya berarti 0,02. V2-nya itulah yang mau kita cari volumenya. N2-nya nih OH-nya, banyak OH nih 2. Nah, itu caranya ya. Jadi jangan ngerti. 0,05 kali 100 dikali 1 berarti berapa tuh? 5 ya. 5. Betul ya? Ini kan kalau dicoret ini kan tinggal 5 ya kan. 5 kali 1, 1 kali 1 ya 5. Nah, ini 0,02 kali P2 kali 2 berarti 0,04 kali P2. Dah, pindah tempat. Berarti P2 sama dengan 5. Ini tadi sini kali ya. Di sini kali 0,04 ya. Atau P2 sama dengan 5 dibagi 0,04. Sama dengan 5 per 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, lebih enak gitu. Jadi 5 per 4 kali 10 pangkat min 2. Maksudnya supaya mudah untuk menghitungnya. 5 bagi 4 itu 1 seperempat ya. 1,25 ya. 5 bagi 4 kan dapat 1, sisa 1 seperempat. 1 seperempat itu 1,25. Berarti 1,25. Oke. 10 dibagi 10 pangkat min 2. Pangkat min 2 dinaikkan. Berarti dinaikkan ya. 1,25 pangkat min kalau naik jadi positif 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan 100, berarti 1,25 kali 100. Berarti jawabannya adalah 125 mililiter. Nah, itu dia ya. Nah, saya ulangi di sini ya. Mungkin situ nanti takutnya tidak nampak, saya ulangi di sini ya.
Saya ulang supaya nanti paham ya. Berarti tadi darinya sampai mana tadi? Ini sampai sini ya. P2 sama dengan 5 dibagi 0,04. Situ tadi ya. Nah, sama dengan 5 per 4. 0,04 ini kan 4 kali 10 pangkat min 2. Udah. Ini 5 bagi 4, 1,25. 10 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau naik kan 10 pangkat 2. Itu maksudnya. Nah, ini kan 100. Ini kan ada 2 angka di belakang koma. Berarti 100 kali 1,25 kan berarti 125. Kan ditanyakan V2, berarti ini mililiter. Itu maksudnya. Nah, berarti volume pemakaian CaOH2-nya adalah 125 ml. Ini teori. Di praktek bisa saja ini volumenya 130 atau 126, 127. Nah, nanti dia dibandingkan dengan volumenya ini 125 dibandingkan dengan volumenya misalnya 100. Nih ya, saya kasih tahu ya. Di dalam percobaan ini boleh dikatakan bahwa percobaan itu berhasil. Misalnya waktu kita praktek atau kita praktikum, ternyata pemakaian volume yang dipakai dari NaOH, volume apa tadi ya, CaOH2 ya, CaOH2 terpakai misalnya 127 ml. Teori 125. Nah, maka dibuatlah tingkat kebenarannya ya. Jadi 125 ml dibagi dengan, karena ini yang apa di atas ya, sorry ya, 127 dibagi volume teorinya 125 dikali 100%. Nah, berapa nanti kelebihannya ya? Ini coret-coret 125 dibagi 127 dibagi 225 mungkin sekitar 0, berapa ya? Katakan 0,2 misal ya. Dikali 100. Ya, lebih kurang berapa nih? Lebih kurang, kita buat aja lah ya, 127 dibagi 125 ya. 125 berarti 125 terus turun 2 0, berarti 0, sekitar 1 koma ya, 1 koma ya. Sekitar 1,02 misal dikali 100%. Berarti jawabannya 100,02%. Nah, selisih dari ini, selisih 100,02% ternyata kan 0,02%. Kalau dikurangkan ya kan 0,02%, berarti ini percobaannya adalah kebenarnya adalah sekitar 99%. Nah, ini kan kalau kita persisikan dengan kelebihan ini kan berarti kan dia tingkat kebenarannya kan mencapai 99%. Nah, lebih dia kan berarti kan 99,98. Nah, kalau ternyata 99% mendekati, itu sangat mudah mendekati kebenaran 100%. Nah, makanya di dalam percobaan ini ada memang batasan-batasannya tingkat kebenarannya itu ya. Nah, nih mudah-mudahan paham ya. Paham tentang ini hanya tadi tambahan saja ya. Tambahan untuk menguji kebenaran dari volume di pemakaian, volume menurut hitungan dan volume menurut pemakaian. Ya, jadi tergantung dari kepandaian kita, kehatian kita, ketelitian kita di dalam kita melakukan percobaan itu sendiri ya. Memang sebenarnya ini bisanya kalau bisa langsung praktek ya. Nah, kalau praktek baru ketahuan dia ya, baru kita lakukan percobaan. Memang saya ada rencana, saya kepingin punya laboratorium mini untuk melakukan percobaan secara sederhana tentang ilmu kimia ini. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini dulu ya.
Dan walaupun memang agak sedikit agak bingung kalian, tapi ini mudah-mudahan kalian bisa lah mengikutinya pelan-pelan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa ya, tetap semangat untuk belajar kimia dan tetap di-share kepada teman-temannya, dan berikan tanda subscribe bahwa materi ini sangat berguna untuk kalian dalam rangka untuk belajar ilmu kimia di masa yang akan datang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Salam kimia.